Perkenalkan, nama saya Safona Dusawa, NIM 2301020004. Halo, perkenalkan nama saya Safira Putri Naratosa, NIM 2301020011. Perkenalkan, nama saya Nadila Amadea, NIM 2301020059. Halo, perkenalkan nama saya Diana Michelle Darlena Nariain, NIM 2301020028. Halo, nama saya Keisha Safa, NIM saya 2301020060. Hai, perkenalkan nama saya Andira Gustian Wahyudi, NIM 2301020036. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Sadi Minata dengan NIM 2301020030. Halo, nama saya Fauzan Abdullah Hatami, NIM 2301020029. Hai, perkenalkan nama saya Bagus Oktavian Wibowo dengan NIM 2301020001. Perkenalkan, nama saya Nabil Fatia Faruk, NIM 2301020041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia Bapak Asep Purwoyudi Utomo, SPD MPD, dan teman-teman yang kami banggakan yang sedang menyaksikan video diskusi kali ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan sehingga dapat menyaksikan video diskusi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Saya, Safana Dusawa, sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun urutan acara pada pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang terakhir ketiga penutup. Baik teman-teman, untuk sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi kepada Saudara Nadila Amadea, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan jelaskan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dari Negara Kesatuan Indonesia. Sejarah panjang mewarnai kisah tentang bahasa kesatuan bangsa kita ini. Seiring berjalannya waktu, tentunya bahasa Indonesia mengalami sebuah perkembangan. Bahasa Indonesia juga memiliki banyak varian atau macam. Perbedaan berbagai macam bahasa Indonesia itu banyak halnya, mulai dari yang disebabkan oleh perbedaan daerah, penggunaan maupun dari perbedaan penggunaan kelompok sosial tertentu. Dan perkembangan bahasa Indonesia akan dikupas lebih mendalam pada bagian isi materi yang akan disampaikan. Asal bahasa. Bahasa Indonesia merupakan hasil tumbuh kembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia yang digunakan bangsa kita ini. Mengapa bahasa Melayu dijadikan akar bahasa Indonesia? Hal ini disebabkan pada zaman dahulu bahasa Melayu dijadikan bahasa penghubung beberapa bangsa di Asia Tenggara. Nah guys, sekarang aku mau menerangkan bahwa ternyata bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung. Tentu di dalamnya terdapat banyak sekali para pedagang yang memanfaatkan bahasa penghubung tersebut. Para pedagang tersebut berasal dari berbagai daerah atau berbagai negara, tentunya dari negara Asia Tenggara. Di dalamnya tersebut banyak sekali aktivitas para pedagang, seperti pedagang antar pedagang yang menjual atau meningkatkan bisnis mereka di komoditas tekstil maupun komoditas rempah, sehingga menyebabkan berbagai aktivitas yang sangat abstrak di dalamnya, sehingga menyebabkan percampuran, tentu menyebabkan perubahan yang sangat mendalam, sehingga menyebabkan percampuran atau
asimilasi budaya antar satu sama lain. Nah, pembuktian bahasa Melayu ini dibuktikan dengan adanya prasasti. Berikut ini bukti prasasti yang ditemukan. Yang pertama ada Karang Brahin yang ditemukan di Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, tahun 688 Masehi. Yang kedua ada prasasti Kedukan Bukit di Palembang, tahun 683 Masehi. Yang ketiga ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 Masehi. Yang keempat ada prasasti Tarangtulo di Palembang tahun 684 Masehi. Awal munculnya konsep bahasa Indonesia atau pertama kali munculnya konsep gagasan bahasa Indonesia itu muncul karena tulisan yang berjudul Kasihan yang ditulis oleh Muhammad Tabrani. Tulisan itu muncul sebagai gagasan awal untuk menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan orang yang pertama kali menggunakan bahasa Indonesia adalah orang-orang atau para pemuda yang membidani lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal dan tahun ini sedang terjadi Kongres Pemuda kedua di Indonesia, di mana bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional di Sumpah Pemuda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan timeline pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Selain itu, tercantum pula di Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda, dan yang kedua sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara tentunya memiliki fungsi, dan beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai lambang kebahasaan negara, lambang identitas nasional, alat komunikasi, dan alat pemersatu suku-suku yang ada di Indonesia. Untuk fungsi lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang beberapa fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa dengan prioritas utama dalam pengantar pendidikan. Keberadaan bahasa Indonesia memberi kemudahan bagi pendidik dan siswa untuk berkomunikasi meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, sehingga mendukung kelangsungan pendidikan di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang ketiga yaitu sebagai alat penghubung nasional. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk sarana pemersatu dan sarana komunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional.
Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Artinya, bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan dan penerjemahan buku-buku, teks, serta penyajian pelajaran atau perkuliahan di lembaga-lembaga pendidikan untuk masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada bahasa-bahasa asing dalam upaya mengikuti perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat membantu negara dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antar daerah maupun antar negara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi hari ini dengan baik. Kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi hari ini, perkembangan bahasa Indonesia adalah sebuah perjalanan yang mencerminkan evolusi sosial, budaya, dan teknologi Indonesia. Perkembangan bahasa ini pada awalnya hanya digunakan sebagai perantara perdagangan, tapi karena adanya perkembangan zaman, perkembangan bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa nasional yang mengintegritas keanekaragaman dan dialek. Dalam perjalanannya, bahasa juga menyerap banyak kosakata bahasa asing, di mana hal ini mencerminkan interaksi global serta perkembangan dalam berbagai bidang. Peran bahasa Indonesia ini akan terus mengalami perubahan dan perkembangan dengan seiringnya perkembangan zaman, tetapi tetap menjadi pilar identitas nasional dan sarana ekspresi yang kaya. Demikian atas penyampaian materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Semoga dari apa yang kita sampaikan akan bermanfaat di masa depan. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.